Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafid Ramadan dari kelas dengan NIM 2311031104 dengan dari kelas SI 07C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu boundary value analysis dan bagaimana penerapannya. Contohnya, yang pertama itu ada kita sebelum masuk ke itunya ke lanjut contohnya kita masuk terhadap definisi terlebih dahulu. Apa sih boundary value analysis yang biasa disebut dengan BFA adalah teknik pengujian perangkat lunak software testing yang berfokus pada nilai-nilai batas boundary values dari domain input suatu program. Teknik ini didasarkan pada pengamatan bahwa kesalahan error sering terjadi pada atau di sekitar nilai ekstrim dari rentang input yang valid. Analisis nilai batas berfokus pada batas ruang input untuk mengidentifikasi kasus uji. Dasar pemikiran di balik analisis nilai batas adalah bahwa kesalahan cenderung terjadi di dekat nilai ekstrim dari variabel input. Program yang ditulis dalam bahasa yang tidak terlalu banyak diketik adalah kandidat yang lebih tepat untuk menguji nilai batas atau boundary value analysis ini. Dalam pembahasan ini, saya akan mengasumsikan sebuah program P yang menerima dua input X1 dan X2 sedemikian rupa sehingga A kurang besar dari Y1 kurang besar dari B dan C kurang besar dari Y2 dan kurang besar dari D. Ini valid input for program P yang tadi yang barusan saya sebutkan. F Y1 Y2 di mana A kurang besar dari Y1 dan B kurang besar dari B, atau C kurang dari Y2 dan kurang dari D. Di sini ada persamaan grafik gambar membentuk dimensi variabel persegi panjang. Oke, selanjutnya pemilihan nilai batas, analisis nilai batas. Ide dasar dalam analisis nilai batas adalah memilih nilai variabel input pada nilai. Yang pertama ada minimum, yang kedua ada tepat di atas nilai minimum, yang ketiga ada nilai normal, yang keempat ada tepat di bawah nilai maksimum, yang terakhir ada maksimum. Asumsi kesalahan tunggal. Di sini adalah contoh asumsi kesalahan tunggal. Analisis nilai batas juga diperbesar dengan prinsip asumsi kesalahan tunggal. Kegagalan jarang terjadi sebagai akibat dari kejadian serentak dari dua atau lebih kesalahan. Kesalahan juga jarang terjadi yang dihasilkan dari kejadian serentak dari dua kesalahan. Dalam hal ini, kasus uji nilai batas dapat diperoleh dengan mempertahankan nilai semua variabel kecuali satu variabel pada nilai nominalnya dan membiarkan variabel tersebut mengasumsikan nilai ekstrim. Nah, di sininya saya contoh analisis nilai batas untuk program P. Yaitu Y1 berarti normal. Bentar, ada keterangannya. Yang Y1 nominal. Nominal itu nilai normal atau tengah. Y2 minimal. Jadi Y1 di sini nih. Di Y1 yang pertama itu Y1 normal. A-nya normal, Y2-nya minimal. Dan begitu selanjutnya sampai Y1 maksimal dan Y2-nya normal. Nah, kita langsung contoh ke kasus uji menggunakan analisis nilai batas. Di sini saya menggunakan contoh analisis kasus pada sebuah konteks masalah pengujian segitiga, menguji program yang menentukan jenis segitiga berdasarkan 3 sisi input. Yang pertama itu contoh sisi input A, B, dan C. Contoh case pertama, segitiga kasus pertama, sisi A-nya 100, sisi B-nya 100, dan C-nya itu 1. Jadi keterangan itu istilah atau sama kaki. Jadi sama panjang A dan B itu sama kaki, jadi membentuk segitiga sama kaki jika kedua sisi sama panjang. Yang kedua, case kedua itu
hampir sama karena A dan B itu mempunyai sisi yang sama panjang A dan B-nya. Yang selanjutnya ada yang keempat. Case keempat itu di sini C-nya beda. Jadi membuat suatu segitiga isolasi karena sisinya sama sisinya ada yang sama A dan B-nya tersebut. Jadi masih disebut jika kedua sisi sama panjang, jadi disebut segitiga sama sisi sama kaki. Nah, yang ketiga ini studi kelas 3, sisi A-nya itu 100, sisi B-nya 100, dan sisi C itu 100 juga. Jadi ketiga sisi ini sama. Jadi uh, bisa disebut equilateral atau sama sisi. Jadi sama panjang, sama segitiga itu membentuk sama panjang. Nah, di sini ada kasus kelima ini, sisi case satu A-nya itu 100 panjang sisinya dan panjang B-nya itu 100 dan panjang C-nya itu 200. Ini tidak memenuhi syarat ketiga syarat. Jadi jumlah dua sisi harus kurang dari sisi ketiga. Begitu. Jadi ini not triangle. Dan selanjutnya juga keenam, sisi panjang A itu 100, sisi panjang B-nya 1, dan sisi panjang C itu 100 yang akan menjadi segitiga sama kaki karena kedua sisinya sama panjang. Ada dua sisi yang sama panjang. Yang ketujuh juga sama, dua sisi sama panjang walaupun penempatan sisi B atau C-nya itu berbeda. Maksud di sini sisi B dan C itu berbeda. Di sini sisi yang sama itu A dan C, dan studi kasus pertama itu yang sama A dan B, sisi A dan B. Langsung ke studi kasus 10 ini sama, karena studi kasus sisi A 100 dan sisi C 100 dan sisi yang B ini 200 tidak memenuhi syarat segitiga. Jumlah dua sisi harus kurang dari sisi ketiga. Begitu. Jadi kita asumsikan itu nilai minimal itu 1. Nilai min plus nilai min plusnya itu batas minimum atas pertama itu 2. Nilai nominal, nilai normal itu tengah-tengah 100. Nilai maksimal itu 199. Nilai max minimal itu 199, nilai max itu 200 di sini. Contoh studi kasus ini. Oke, next selanjutnya. Menggeneralisasi analisis nilai batas. Analisis nilai batas dapat digenerasi dalam dua cara. Yang pertama berdasarkan jumlah variabel 4n plus 1, kasus uji untuk n variabel berdasarkan jenis tentang variabel tergantung bahasa pemrograman, diskrit terbatas, diskrit tidak terbatas, tidak ada batas atau bawah yang didefinisikan dengan jelas variabel logis. Keterbatasan analisis nilai batas. Keterbatasan dalam menggunakan BFA ini, analisis nilai batas bekerja dengan baik ketika program yang akan diuji merupakan fungsi dari beberapa variabel independen yang mewakili kuantitas fisik yang dibatasi. Yang kedua, analisis nilai batas memilih data uji tanpa mempertimbangkan fungsi program atau makna semantik variabel. Kita juga dapat membedakan antara jenis variabel fisik dan logis, misalnya suhu, kecepatan, tekanan, atau nomor PIN dan nomor telepon dan lain-lain. Asumsi independensi dan efektivitas BFT, Boundary Value Technique, mengasumsikan bahwa variabel-variabel input tidak bergantung satu sama lain, yaitu asumsi bahwa kombinasi tertentu dari nilai variabel input tidak memiliki signifikan khusus. Jika asumsi dasar tidak benar, maka BFT dapat mengabaikan persyaratan pengujian yang penting. BFT adalah contoh dari teknik yang lebih umum seperti pengujian kelas ekuivalensi atau pengujian domain. BFT cenderung menghasilkan lebih banyak kasus dengan asumsi independensi daripada pengujian domain ekuivalensi. Namun karena kesederhanaannya pembuatan kasus uji, BFT dapat dengan mudah diotomatisasi.
Sekian presentasi dari saya mengenai tentang boundary value analysis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.